Hai guys, nih dia balik lagi nih. Untuk sebagian orang, motor sport tuh identik dengan motor yang cc besar. Biasanya disebut juga motor laki dan biasanya pakai fairing ya. Tapi sebenarnya di pasaran motor sport tuh ada banyak banget loh. Salah satunya ada motor sport yang bergaya naked alias tanpa fairing. Motor naked cocok nih buat kalian yang pengen punya motor dengan cc lumayan besar, kencang, tapi males riding nunduk. Nah, nih dia pantau di pasaran, harga bekas motor sport yang naked tuh lumayan lebih murah loh dibanding yang pakai fairing. Berarti cocok nih buat kalian yang pengen upgrade kelas motor dari 150cc ke 250cc tapi budgetnya ngepas dan baru cukup buat beli motor bekas. Di video kali ini, Nidia mau kasih tahu motor sport naked 250cc bekas yang harganya di bawah 30 juta. Ada apa aja? Simak terus videonya sampai habis ya. Pertama yang harganya nih dia pantau lumayan anjlok di pasaran ada Yamaha MT-25. Bisa dibilang Yamaha MT-25 sampai saat ini satu-satunya motor sport naked 250cc Yamaha ya. Kalau naked 150 Yamaha kan lumayan banyak tuh. Ada Fiction, MT-15, XXR 155, dan masih banyak lagi. Untuk MT-25 ini udah pasti menggunakan basis yang sama kayak Yamaha R25. Tahun keluaran pertamanya juga nggak terlalu jauh dari Yamaha R25. Nih dia inget banget tuh, MT-25 pertama kali meluncur ke pasar Indonesia di tahun 2015 lalu. Berarti setahun setelah R25 keluar di Indonesia ya. MT-25 yang nih dia rekomendasikan untuk kalian beli adalah yang generasi pertama dan keluaran tahun 2015. Harganya udah cukup terjangkau, tapi desainnya masih tetap keren dipakai di tahun 2020 ini. Tapi sebelum beli, kalian mesti cek kondisinya betul-betul ya. Di tahun 2018 lalu, Yamaha sempat melakukan recall untuk MT-25 ini, tepatnya untuk bagian selang radiator dan spring torsion. Jadi kalau nanti beli, coba ditanya penjualnya, MT-25 ini udah di recall atau belum? Kalau udah sih, harusnya kalian gak akan mengeluhkan dua part tadi ya. Nah, ngomongin harga yang anjlok, nih dia pantau MT-25 bekas tahun 2015 ini di pasaran dijual di kisaran 29 jutaan aja loh. Menarik kan? Kedua, ada rival beratnya Yamaha MT-25 yaitu Kawasaki Z250. Kalau Z250 ini Hafiz pernah ngebuatin reviewnya masih layaknya tuh. Coba kalian tonton deh supaya bisa lebih tahu lebih banyak. Bisa dibilang Kawasaki Z250 ini adalah motor versi naked dari Kawasaki Ninja 250 Fi. Jelas aja, basic mesinnya sama dan beberapa bagian dari desain motor ini juga sama persis. Coba deh kalian tengok bagian belakangnya. Mirip banget kan? Karena pakai basic mesin dari Ninja 250 Fi, mesin 250cc 2 silindernya ini jadi punya banyak pilihan untuk urusan spare partnya. Tapi tetap, namanya beli motor bekas, kita harus hati-hati dan cek banget kondisi dari motor, khususnya bagian mesin. Keluhan yang sering dialami pengguna Z250 ini adalah Throttle Position Sensor atau TPS. Biasanya kalau TPS ini bermasalah, tarikan gas motor bisa kurang responsif atau bukaan gas bisa terasa membesar sendiri, padahal gas dalam kondisi normal. Kalau kalian ngerasa Z250 bekas yang mau kalian beli kayak gini, bisa jadi TPS-nya error atau rusak tuh. Biaya ganti TPS ini nggak murah sih, tapi kalau hitung-hitungan motor bekasnya bener sih, bisa kalian pertimbangkan untuk benerin sendiri ya. Tapi saran Nidia, beli motor bekas yang kondisinya sehat ya. Untuk Kawasaki Z250 ini, Nidia pantau untuk tahun 2013 di pasaran tuh dijual di kisaran 28 jutaan aja loh. Udah murah banget kan? Ketiga, abis dari Yamaha dan Kawasaki, kita ke Suzuki. Ada Inazuma 250. Motor naked 250cc 2 silinder 1 ini konon nyaman banget dipakai touring. Karena memang arsitektur dari Inazuma ini ngebuat riding position kita jadi tegak dengan setang yang pas untuk postur tubuh orang kebanyakan. Gak ketinggian dan gak terlalu rendah. Tapi sayang, motor CBU atau yang diimpor utuh sama Suzuki dari luar negeri ini sejak tahun 2016 sudah nggak lagi dijual secara resmi di Indonesia. Nah, biasanya kan image motor CBU itu spare partnya mahal atau susah dapetinnya. Tapi untuk Inazuma 250 ini, rasanya kita bisa agak lebih tenang deh. Karena selain mesinnya lumayan bandel, spare part substitusinya juga banyak kok. Tapi di tahun 2016 lalu, Suzuki sempat ada recall juga tuh untuk Inazuma 250 ini. Tepatnya recall bagian switch rear brake atau komponen rem belakang. Nah, kalau nanti kalian beli, pastikan untuk cek dan tanya-tanya seputar bagian rem belakang ini ya, karena bisa fatal nanti kalau sampai bermasalah. Untuk harganya, Nidia pantau Inazuma 250 bekas keluaran terakhir alias 2016 dijual di kisaran 26 jutaan aja loh. Menarik kan?
Keempat, balik lagi ke brand yang identik sama warna hijau, ada Kawasaki Z250 SL. Dari namanya, kita tahu kalau Z250 SL ini adalah versi super light dari Kawasaki Z250. Selain bodinya yang lebih ringan dan dimensinya lebih ramping, Z250 SL ini pakai basic mesin yang sama kayak Ninja 250 SL, yaitu 250cc 1 silinder. Raka sempet tuh nge-review masih layak motor ini. Coba deh kalian tonton supaya bisa lihat dan tahu lebih detail soal motor ini. Nah, Z250 SL ini dari model sih masih keren banget loh dipakai di tahun 2020 ini. Modelnya modern, meruncing-runcing, dan gak terlalu besar. Jadi cocok buat kita yang badannya imut-imut. Tapi kalau nanti kalian mau beli, cek banget ya kondisi kaki-kaki dan bagian kipas radiatornya. Karena biasanya suka jadi keluhan tuh. Sok depan dari Z250 SL ini punya karakter yang medium, tapi sealnya lumayan rentan bocor. Jadi kalian bisa cek pengguna sebelumnya tuh makanya rapi nggak? Karena kalau sembarangan bisa jadi seal sok depannya udah bocor. Ya memang sih bukan kendala yang gimana-gimana, tapi dari sini kita bisa tahu kondisi motor pas dipakai pengguna sebelumnya ya. Kalau bagian kipas radiator sih biasanya kalau nyala suaranya memang agak berisik. Tapi kalau berisik banget dan cenderung nggak normal, kalian mending cek lagi ya. Nah untuk harga, motor naked 250cc 1 silinder ini dia pantau harga bekas untuk tahun 2014-nya udah murah kok, di kisaran 23 jutaan aja. Kelima dan termurah ada Suzuki Thunder GSX 250. Coba siapa yang familiar sama motor ini? Kalau familiar, berarti kalian pencinta roda 2 sejati. Atau kalian udah agak tua. Suzuki Thunder 250 ini udah meluncur di Indonesia sejak tahun 99 dan udah berhenti produksi sejak tahun 2005. Modelnya timeless, klasik, dan keren deh. Ada yang bilang motor ini tuh bandel banget mesinnya. Masih enak dipakai di tahun 2020 dan cocok jadi bahan untuk motor custom. Karena blok mesinnya padat dan ada 2 header port knalpot. Jadi keren tampilannya. Ya menurut Nidia keren kok kalau kalian mau beli Suzuki Thunder 250 bekas di tahun 2020 ini. Tapi kalian harus perhatiin nih keluhan yang sering dirasakan pengguna Thunder 250, yaitu pada bagian pengapian atau CDI-nya. Biasanya CDI yang bermasalah itu ngebuat motor jadi sulit untuk di starter. Terus kalian cek juga kondisi mesinnya. Thunder 250 ini memang punya karakter suara mesin yang kasar, tapi masih dalam tahap normal. Kalau kalian ngerasa suaranya kasar dan ada suara aneh-aneh, bisa jadi ada masalah tuh di mesinnya. Ingat, cek baik-baik ya. Untuk harganya, motor ini tuh udah murah banget. Suzuki GSX Thunder 250 bekas yang tahun 2005, dia pantau dijual di kisaran harga 20 jutaan aja. Bahkan kalau kalian pede beli yang tahunnya lebih tua, bisa dapat lebih murah lagi. Gimana? Tertarik? Jadi, itu dia tadi 5 motor sport naked 250cc bekas yang harganya di bawah 30 juta. Gimana? Murah-murah kan? Cocok nih buat kalian yang ngebet pengen naik kelas dari motor 150cc ke motor 250cc. Coba dari 5 motor ini, mana nih yang jadi jagoan kalian? Atau kalian ada rencana beli yang mana? Coba cerita sama Nidia di kolom komentar ya. Terus habis komen, jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook Otomotif. Nidia pamit dulu, ciao Bella!